bisa lihat ya. Wait a minute, ini habis ada badai tak teman-teman? Ada yang bisa jelasin nggak? Astaga. Halo teman-teman, sekarang sudah tanggal 24 Februari ya, hari Selasa teman-teman. Sekarang kita sudah ada di mana ini? TNC Residence Syariah Mataram teman-teman. Ya, di sini kita itu semalam aja, sorry masih berantakan. Ya, semalam aja di sini kamarnya seperti ini teman-teman ya. Ada TV, ada STB, tapi kayaknya TV-nya mati gitu teman-teman. Atau gimana ya? Oh enggak, kayaknya bisa nyala, cuma saya nggak nonton TV kemarin. Dapat AC, dapat wastafel dalam ruangan, dan kondisi kamarnya seperti ini ya teman-teman ya. Nih lihat seperti ini. Kita dapat meja, kursi, kasur, AC, kemudian wastafel, lemari buat pakaian dan TV. Nah untuk semalam di sini saya dapat dengan harga 91.000 via Agoda teman-teman ya. Jadi kemarin tuh saya tuh dibilangi kalau misalnya beli di Agoda itu lebih murah daripada beli di Traveloka. Ya udah saya cekinnya dari Agoda. 91.000 teman-teman, dan kita dapat ruangan yang cukup bagus lah ya menurut saya ya. Cuman ada beberapa pertimbangan waktu saya mau booking tempat ini, yaitu dari review Google Map. Nah kalau teman-teman kalau lihat review Google Map itu bintangnya 1 semua teman-teman. Wah saya ini sudah terlanjur order gitu ya, udah terlanjur bayar. Ada yang bilang nggak bisa di refund. Waduh, gawat. Tapi ya saya cuma berpikir ya sudah, saya cuman semalam kan di sini, ya udah saya masukin lah. Kalau misalnya memang enak ya kita pindah lah di malam kedua gitu teman-teman. Tapi ya bisa dibilang, coba lihat ini ada stain ya teman-teman ya. Saya nggak bilang ini yang paling bagus, tetapi dengan harga segitu menurut saya ini oke lah ya, oke sekali. Kita dapat kamar mandi di depan, kamar mandinya seperti ini saya tunjukin. Nah tempatnya komunal areanya seperti ini teman-teman. Nah ini kayaknya masih pada, nah seperti ini, jadi teman-teman bisa duduk di sini ya kan. Dan kalau kayak gini air apa sekarang ini bayar teman-teman. Ini juga semua bayar. Meja resepsionisnya seperti ini ya. Ini peralatan amenitisnya mereka, dan ini toiletnya teman-teman. Kita dapat 2 toilet. Nah toiletnya seperti ini teman-teman ya, standar aja, ada shower, ada toilet, dan tidak ada air panas ya teman-teman ya. Nah untuk barang-barang kita sudah siapin, sudah ada di sini. Helm sudah siap, dan barang-barang yang lain juga udah masuk gitu. Oke, kita sudah siap pagi ini, dan kita akan jalan teman-teman. Kita akan muter-muter Mataram dulu ya teman-teman ya. Oh pintunya masih ditutup, ntar saya buka dulu. Soalnya di sini licin. Saya takut kepleset aja sih. Nah kemarin kita lewat sini ya. Jadi sebetulnya tempatnya itu lumayan enak teman-teman, nggak terlalu jauh dari jalan utama juga. Jadi kalau kita lurus ke depan itu kita sudah ketemu jalan besar. Jadi kita sama-sama lihat ya. Nah di sini kan banyak makanan ini. Tuh. Nah ini udah jalan besar teman-teman. Loh, ini sorry. Ini satu arah ternyata. Ups, saya nggak tahu teman-teman. Astaga, mohon maaf. Oke, sebelum kita memulai video kita untuk pagi hari ini, saya mau mengucapkan selamat pagi dari Lombok teman-teman. Semoga teman-teman dalam kondisi terbaik ya. Semuanya baik-baik aja, nggak ada yang kurang. Terus kemudian sehat-sehat selalu teman-teman ya, karena sehat itu penting banget teman-teman. Nah untuk Mataram sendiri seperti ini, ada lokal cinema. Ini apa ini? Mataram Mall. Ada Mataram Mall di sebelah kanan. Di sini ya mungkin kayak distro gitu ya teman-teman ya. Sepertinya memang pusat ekonominya ada di sini ya teman-teman. Oke, jadi katanya
Jadi kata penjaga di penginapan kemarin itu, kebanyakan orang-orang di Lombok itu kalau belanja itu memang di Mataram teman-teman. Jadi pusat ekonominya memang ada di kota ini ya. Meskipun menurut saya Mataram sendiri kotanya tuh enggak serame kayak Denpasar gitu ya. Kalau Denpasar tuh rame banget sih teman-teman. Terlalu rame malah. Pagi ini cuacanya masih gerimis kecil teman-teman. Tapi saya sudah bawa jas hujan di belakang. Ya semoga kita tidak perlu pakai jas hujan lah ya. Ini ada perempatan. Oke. Ini teman-teman boleh lihat-lihat ya kanan kiri gitu ya. Buat teman-teman yang dari Lombok, izin mengaspal ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah ke Lombok gitu ya kan, atau mungkin memang aslinya Mataram gitu ya. Nah, ini boleh lihat-lihat ini ya. Nah, di sini mulai pertokoan teman-teman. Oke. Udah selesai, gitu aja sih teman-teman. Kita mengarah ke, mungkin mengarah keluar kota lah ya mungkin ya. Ini ada XO Cuisine ini. Besar juga di situ. Ini ada Holy Mart, supermarket keluarga ya, Holy Mart teman-teman. Yang saya bisa tangkep ya setelah beberapa saat saya ngobrol-ngobrol sama toko-toko di sini, itu Mataram, Cakranegara sama Bertais itu kayak apa ya? Kayak 3 tempat yang satu kesatuan tapi beda fungsi gitu teman-teman. Kalau Mataram tuh memang kotanya gitu ya, pusat administrasinya tuh di sana. Cuman kalau pusat ekonominya ada di Cakranegara, dan Bertais itu seperti kayak pasar besarnya. Jadi kayak tekstil ke arah grosir gitu, lebih ke arah ke Bertais teman-teman. Dan kalau toko-tokonya lebih banyaknya itu di ini apa, Cakranegara gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau jalan-jalan ke Lombok atau jalan-jalan ke Mataram, ya bisa mampir lah ya. Di sini kulinernya saya nggak nemu yang unik ya. Jadi di sini banyak yang itu kayak lalapan gitu ya kan. Kemudian di sini juga ada beberapa makanan non halal, cuma nggak banyak. Kebanyakan di sini halal teman-teman. Jadi kayak sate, martabak gitu ya kan, martabak telur, martabak manis kayaknya ada deh. Dan kemudian apa ya, yang kemarin saya nemu nasi goreng itu pun tidak banyak teman-teman, cuma 1-2, tapi yang banyak tuh kayak lalapan gitu, banyak banget. Ini ternyata macet juga ya di Lombok teman-teman. Kita sudah melangkah keluar, jadi kita ini mengarah ke Lembar lagi ya teman-teman ya, mengarah ke pelabuhan, dan kita muter ke arah mana? Arah selatan mungkin ya, gitu. Lombok Barat, oh iya ke arah barat sih. Selamat datang di Kabupaten Lombok Barat. Selatan kan bawah ya, itu kalau ke Kuta Mandalika itu selatan. Ini kita ke barat teman-teman. Nyipratnya sampai di atas bro. Oke, perjalanan masih ada 1 jam 15 menit lagi. Cukup lama, mengingat kita menghabiskan waktu 15 menit hanya untuk mengarungi beberapa kilometer aja di kota Lombok tadi. Bukan kota Lombok lah ya, maksudnya di Mataram gitu. Untuk kondisi cuaca sendiri masih gerimis kecil ya teman-teman ya. Cuman konstan gerimisnya. Dan anginnya cenderung dingin di sini teman-teman. Untuk langit sendiri masih kelabu ya. Jadi kalau langitnya putih kayak gini tuh kata orang-orang itu hujannya lama, dan memang lama dari kemarin malam. Ya ini hujannya dari kemarin ya teman-teman ya. Dari kita pertengahan di kapal, kemudian turun menuju ke penginapan, dari penginapan sampai pagi itu pun kita masih kena hujan meskipun rintik-rintik. Nah sekarang tambah kenceng nih hujannya. Kita barusan isi pertalite ya teman-teman ya. Tadi masih setengah tangki sih, isi 50.000, penuh lagi di 205 kilo. Kita reset. Oke, kita lihat trip A. Trip A kita sudah jalan 550 kilo. Ternyata nggak jauh juga ya.
Let's go teman-teman. Kita menuju ke Makiki. Untuk kondisi jalanan masih basah ini aja teman-teman, karena hujannya tidak berhenti-berhenti ya. Kemudian langitnya juga masih kelabu banget, cenderung hitam sih ya, dan air masih netes ini. Tapi kita udah isi penuh ya, harusnya sampai di Kuta Mandalika aman teman-teman. Jadi kita tidak perlu isi bensin lagi ya. Semoga nanti kita tidak terlalu gelap ya teman-teman ya. Ini kita ditunggunya lagi teman-teman ya. Ya, kita mungkin akan berpisah. Dan kita menuju ke Makiki Hills. Sebetulnya kalau bisa camping di Sembalun, kita camping di Sembalun ya teman-teman ya. Jadi besok pagi kita langsung cus menuju ke Bali gitu ya kan. Sebenarnya kalau dari Mataram itu langsung menuju ke Sembalun itu paling nggak cuma 3 jam kok teman-teman, nggak jauh sebetulnya. Tapi karena kita muter ke bawah dan dari bawah kita ke atas itu jadi jauh. Tapi sebetulnya kalau beneran muterin gitu aja ya teman-teman ya, katanya nggak lama kok, cuma 5 jam gitu atau mungkin 1 siangan gitu udah selesai Lombok ini katanya. Jadi nggak terlalu besar. Kalau lurus itu ke Lembar ya, ini kita belok ke kiri teman-teman, ke arah Sekotong. Iya nggak sih? Iya, kayak lurus ke Pelabuhan Lembar. Ini kita belok ke kiri ya. Oke. Kayaknya memang kurang tepat lah ya kalau lagi hujan gini ya teman-teman ya. Ya karena mau ngapa-ngapain susah teman-teman. Mau foto-foto berhenti gitu. Aduh. Nggak apa-apa lah, nanti coba kita kembali lagi kalau misalnya cuacanya udah bagus ya teman-teman ya. Tuh lihat pemandangannya bagus banget. Lembar Selatan teman-teman. Di sini airnya juga coklat ya. Mungkin banyak tanah liatnya juga. Wow. Lihat pemandangan di situ teman-teman. Keren ya. Ini kena odol itu ya, kayaknya belum padat gitu udah dijalanin, ya udah kayak gitu itu. Jadi kena panas atau mungkin kena air gitu ya, keangkat deh itu aspalnya. Ini kita mulai naik kayak gini ya teman-teman ya. Ini jalannya kayak gini tuh mungkin karena banyak yang ngerem ini. Wih, naiknya tinggi loh. Naik ke perbukitan kita teman-teman. Udaranya mulai sejuk ya di sini ya. Wih, bambunya lewat. Teman-teman bisa kelihatan ya, ini jalannya agak bergelombang. Teman-teman kalau cuacanya lagi bagus bisa lihat bawah itu. Wih, ini naik terus loh. Sama-sama ya teman-teman ya. Cuacanya hujan, tapi ya beruntunglah kita habis ganti ban ya, jadi gripnya masih enak ini. Ini daerah mana ini ya? Nggak kelihatan sih. Cuci motor mobil. Nah ini ada settlement lagi. Cuman saya lapar sih teman-teman. Nah kayak gini harus hati-hati nih teman-teman. Nggak kelihatan ya. Tiba-tiba kejeblos saja. Nih.
Saya ingat-ingat kalau lewat kayak gini tuh ini loh, apa teman-teman? Ke arah Cemoro Sewu itu ya teman-teman ya. Nah itu kan lewat jalannya kayak gini-gini gitu ya, di Jalan Kalkulus. Nah itu saya inget banget teman-teman, namanya Jalan Kalkulus itu. Pertama kali kita naik motor ini ya, pulangnya itu kan gelap sekali. Nah kalau di sini saya jadi inget jalurnya Ranupane teman-teman, Senduro Ranupane gitu ya. Nah itu kan model-modelnya kayak gini. Ada mobil adventure teman-teman. Ini kayaknya lagi di papras habis ya teman-teman ya. Dan ini mungkin dibuat apa lahan baru mungkin ya, sawah gitu mungkin, atau enggak. Oh perumahan itu ada side plan-nya. Aduh. Oh nggak licin dong. Saya kira bakal licin nih. Sebelah kita sawah ya teman-teman ya. Untuk pemandangan sih Lombok ini juga cakep loh, apalagi waktu hujan gini ya. Tuh lihat pemandangannya kayak gitu, sawah tengah-tengah ada gubuknya gitu ya, keren. Coba lihat teman-teman, di belakang rumah ada bukit sebesar itu ya. Keren. Beruntung sekali teman-teman kita dapat Lombok waktu lagi hujan ya teman-teman ya. Jadi kita bisa ngelihat Lombok dari sisi yang lain ya. Kan kebanyakan video yang ada di YouTube itu kan ya waktu lagi panas gitu ya kan, lagi kering. Nah sekarang kita dapat waktu lagi hujan nih. Ya nggak enaknya cuman lensanya agak sedikit kotor aja kena tetesan air ya. Tapi overall Lombok juga cantik teman-teman. Ya. Kalau lewat kayak gini-gini itu ya udah mirip-mirip kayak jalan ke Sulawesi kemarin. Tuh lihat. Pemandangannya bagus banget. SPBU juga banyak, aman semua ya. Dan di sini itu nggak terlalu mahal teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau beli makan harga 10 ribuan gitu masih dapat. Ya, jadi nggak usah khawatir kalau mau apa ya, touring tipis-tipis, nggak terlalu mahal gitu. Lombok salah satu tempat yang cukup menyenangkan teman-teman. Ada ininya, soalnya sudah ada transnya. Jalan transnya itu sudah ada, jadi nggak terlalu susah lah ya. Untuk destinasi-destinasi yang gampang kayak Kuta Mandalika itu gampang sekali. Kalau dari Mataramnya itu nggak sampai 2 jam kok, cuma 1,5 jam. Kita ada di Sekotong sekarang teman-teman. Ini ya Sekotong. Kita belok kanan. Oh ada gorengan teman-teman. Apa beli ya gorengan? Beli gorengan. Berapa gorengannya bu? 1.000-an. Ini tahu ya? Tahu. Terus kemudian ini apa? Pisang ya? Ini yang panjang? Pisang coklat ya? 1.000-an semua ya? Boleh kasih berapa ya? Sebentar saya cek duit dulu. Aduh. Boleh? Ini tahunya minta 3 gitu ya? Pisangnya kasih 2 gitu ya? Bakwannya berapa ya enaknya? Sebentar saya cek dulu duitnya cukup apa enggak. Ini bakwannya kasih berapa? 2 tambahin ini 1 lagi pas 10 ya. Nggak apa-apa, itu aja nggak apa-apa bu, nggak apa-apa, santai aja. Toh juga nanti dibuang. Terima kasih, mari ya. Wah enak ini bro. Wah bakso juga enak nih. Coba makan 1 lah ya. Di depan aja lah, di depan aja kita makan. Ada sate Madura sih. Enggak lah. Kita makan ini aja. Apa? Gorengan. Sambil kita ngeres-ngeres teman-teman. Kita duduk di sini ya. Langsung laut. Motor ada di sana. Dan teman-teman bisa lihat kita ada di pinggir laut ya. Nah di situ ada tempat-tempat buat ngeres sih teman-teman. Tapi di sana itu banyak kapalnya itu, di sana itu. Bisa kelihatan ya. Di situ banyak kapalnya. Ya, kayak saya rasa itu pelabuhannya di situ. Jadi kita itu kayak ngelilingi coastnya gitu ya, ngelilingi pesisirnya gitu. Jadi sekarang kita coba makan pisang coklat teman-teman.
Enak sih. Lapar juga. Coklatnya banyak. Pisangnya juga enak, manis. Nah, tauisi teman-teman. Tausinya enak, masih panas. Enak juga ya. Kena hujan, rintik-rintik, makan gorengan pinggir laut. Thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton channel saya sampai hari ini. Kita sama-sama ya duduk ya. Nah, kita makan bakwan ini. Enak. Kriuk banget teman-teman. Ambil nyebrang, ambil makan. Logistik kita hampir habis teman-teman. Air sudah habis semua. Tas sudah saya masukin sini. Ini cuma tinggal sisa sandal, kemudian beberapa baju-baju basah. Nanti kita pulang harus ganti aki nih teman-teman. Harus segera kayaknya. Biasanya itu kan kalau di starter tuh langsung greng ya. Ini harus tetet baru langsung greng. Ya memang berapa? Hampir 2 tahun ya. Ya hampir 2 tahun loh ini. Bulan 6 besok 2 tahun nih. Jadi mungkin memang waktunya ganti ya. Nah ini teman-teman kalau ada kayak gini ya teman-teman ya, mending ngerem deh. Saya tuh banyak sekali ngelihat motor-motor di Surabaya, di daerah Perak sana kalau hujan tuh kecembeng kayak gini teman-teman. Kecembeng. Maksudnya menggenang kayak gini ya. Dan mereka tuh jatuh gitu loh, kena aquaplaning. Jadi jangan kira wah aman bro gitu ya. Hajar gitu. Wah, hati-hati teman-teman, bisa kepleset tuh. Ada kilang itu. Bukan kilang lah ya, maksudnya kayak apa ya? Kayak ya kilang ya. Kilang minyak ya. Kayak gini teman-teman. Batu. Air. Nah, ini teman-teman hati-hati lah, meskipun meskipun teman-teman merasa pede gitu ya, ngapain kok skill issue lu gitu. Bukan perkara skill issue bro, cuman kan satu, kita kan ya harus sopan ya, orang lain kan bisa kecipratan. Kedua, bahaya loh aquaplaning itu, apalagi motor kita yang kayak gini itu kan tidak ada ABS-nya ya. Jadi kalau misalnya ngerem itu pasti ngunci dan kita bisa jatuh teman-teman. Hati-hatilah. Demi keselamatan bersama, ngerem selama 2-3 detik itu tidak apa-apa kok ya. Kita naik terus teman-teman. Ini sampai ke Mekaki sekitar berapa? Wait. What? Masih 30 menit. Masih 23 kilo lagi teman-teman. Ya. Yuk kita jalan aja. Kita nggak mau kemalaman sampai di Mandalika ya. Kita sampai di Mandalika mungkin jam berapa nih? Setengah 4 sampai di Mandalika itu bisa jam 6 ya, atau jam 7-nya Lombok. Ya oke lah. Banjirnya bro. Tuh kan nggak kelihatan itu ada batu. Wow, batunya gede loh. Boat transport Gili Nanggu, Gili Sudak, Gili Kedis. Oke. Mungkin di sini ada ke pulau kecil, mungkin ya ada pulau-pulau kecil gitu ya. Tuh perahu-perahunya juga banyak. Wah, lautnya bagus teman-teman. Tuh teman-teman bisa lihat ya. Wait. Nah ini mampir bro, es kelana. Kayaknya dia jual es degan itu. Kayaknya bisa ke arah, di situ ada resort kayaknya. Di pulau sebelah situ teman-teman. Pulau di sebelah situ juga, dan itu pulau-pulau kecil itu. Kayaknya di situ rumah ikan ya teman-teman ya. Itu ada jaring-jaringnya di tengah-tengah situ juga. Itu ada resort di sebelah sana teman-teman. Wah, keren sih. Asli keren. Saya baru tahu loh. Kayak ada pulau-pulau di dekat-dekat sini dan kita bisa ke sana.
Nice ya, keren ya. Oke, let's go. Di sini sudah mulai banyak apa ya, villa-villa gitu teman-teman, bungalow gitu ya. Dan ada scuba center gitu ya. Mungkin di sini bisa snorkeling ini ya. Waduh, ini bisa banjir kayak gini, bro. Ekstra hati-hati ya teman-teman ya. Tuh, lautnya sudah biru sekali. Ada sih coklatnya, cuman udah mulai kelihatan biru ya. Sampai sini loh. Itu. Langsung laut loh bawah itu. Langsung air. Maksudnya nggak ada bibir pantainya. Mungkin lagi pasang mungkin juga ya. Asik juga kalau misalnya bisa camping-camping gitu ya. Wih. Aduh. Dalam sekali. Di atas ada villa tuh teman-teman. Naiknya lewat sini ya. Tinggi loh. Tuh. Keren bro. Ya, kita foto dulu ya. Pemandangan ini buat kalian ya. Meskipun tidak kelihatan amat gitu. Pasirnya udah putih teman-teman di sini. Tadi kan agak budak ya. Sekarang udah putih nih. Oke, foto dulu. Wah. Mataram 57 kilo. Nice ya. Motor kita di sana. Hujan, masih hujan. Tapi saya mainan di air. Aduh. Licin juga ternyata. Wow. Nice. Wah. Asik sih. Tenggelam. Pasirnya ya, dia ini apa? Sliding gitu pasirnya. Wow. Asik banget teman-teman. Wow, tinggi sekali airnya. Oke. Saya harus pergi dari sini. Aduh. Oke. Cuci kaki dulu. Orang-orang yang ada di sekitar sini pasti bingung ini ngeliatin saya, ngapain saya di tengah-tengah sini. Foto-foto bos. Ayo. Jalan lagi teman-teman. Hujannya masih kenceng. Let's go. Semoga teman-teman bisa menikmati perjalanan ini sama seperti saya menikmatinya teman-teman. I hope you do ya. Nah ini ada pasar. Ya ini mungkin mereka udah nyiapin takjil ya. Karena ini sudah jam 4. Sebentar lagi mereka akan berbuka puasa ya. Oke. Buat teman-teman yang menunaikan ibadah puasa, semoga puasanya bisa berjalan dengan baik ya teman-teman ya. Dan kalau teman-teman nonton video ini waktu lagi makan, selamat makan teman-teman. Kalau lagi istirahat, ya semoga istirahatnya enak ya.
sehingga bisa melaksanakan kegiatan berikutnya dengan lebih sempurna lagi teman-teman. Ini kita naik terus ya teman-teman ya, arah Mekaki teman-teman. Itu di atas tuh bisa lihat ya. Naik ke atas teman-teman. 2 menit lagi kita sampai di poin di Google Map ya teman-teman ya. Ini licin bro. Naik lagi. Nice. Pemandangannya bro, keren. Naik lagi teman-teman. Nekuk ini. Nih. Teman-teman bisa lihat ya. Wow. Keren, beneran keren. Jadi kalau teman-teman lihat, kita ini dikelilingi sama perbukitan teman-teman. Situ bukit, ya. Situ bukit, atas sana bukit, ini juga bukit. Wah, keren. Ini kayaknya kalau semakin ke atas lebih bagus lagi nih teman-teman. Ya, foto dulu sebentar. Ini udah overgrown banget nih teman-teman. Tuh lihat. Wah, keren ya. Buat teman-teman yang sudah lama ngikutin channel saya, teman-teman di sini pasti tahu saya sukanya itu yang mega structure gitu ya teman-teman ya. Jadi gunung dan sesuatu yang besar gitu. Itu tuh saya suka banget. Ya. Jadi kalau bisa naik gunung gitu, wah ini saya suka sekali. Buat teman-teman yang main PS2 atau main PS4 itu kan ada game yang judulnya Shadow of the Colossus tuh ya. Nah itu game saya paling suka teman-teman. Wuhuu. Wow. Wow. Teman-teman bisa lihat ya. Bisa ngeliat nggak sih? Wait. Itu. Nggak kelihatan ya di sini ya. Saya kurang tahu teman-teman. Kalau semisalnya ke bawah itu gimana caranya ya? Atau mungkin kita bisa camping di situ ngelihat ke sana gitu ya. Keren banget ya. Kayaknya bisa sih. Kalau camping aja bisa sih. Motor sedikit banyak bisa lewat sini ya. Motor dimasukin ke sini. Terus bisa parkir di sebelah situ. Terus ngelihat ke arah pantai gitu. Wah, mantap sih, mantap. Dan ini juga dataran tinggi, nggak terlalu panas lah ya. Cuman memang ini sih buat rest area sih. Nih lihat jalannya besar kayak gini. Biasanya memang orang berhenti di sini untuk ngelihat pemandangan pantai kayak gitu ya. Keren beneran teman-teman. Pemandangan ini buat kalian ya. Ya, kita jalan. Next stop ke Mandalika teman-teman. Saya tak turun lewat sini aja lah. Takut jatuh, pleset. Yuk. Ya. Kita naik terus ya teman-teman ya ke arah Bawun. Itu sekitar 10 km lagi dari sini. Naik ke atas itu teman-teman. Naik terus ke atas. Nice. Cukup tinggi ya dari atas, dari bawah tadi ya. Tuh. Saya sih cukup pede dengan ban baru saya sih teman-teman. Gripnya lebih enak. Wow. Di sana ada tempat ngeres tuh teman-teman, ada gazebo gitu ya. Kayaknya bisa deh lihat-lihat sana. Kapan sampainya ke Mandalika ini ya? Kalau kita setiap kali ada spot berhenti gitu ya. Nggak apa-apa lah. Amazing teman-teman. Anginnya kencang. Tapi sayang kotor sekali ya di sini ya.
Ini juga bisa buat camping-camping. Tadi kan kita berdiri di situ tuh, ya kan? Terus kita naik. Oh lebih, kayaknya di bawah lagi deh. Atau di sana, sebelah sana kayaknya ya. Sebelah sana, naik ke sini, ke sini. Wow. Anginnya kenceng. Lihat. Asik sih. Sekali lagi pemandangan ini buat kalian ya teman-teman ya. Thank you udah jadi bagian dari perjalanan saya. Saya beneran bersyukur sekali bisa punya kesempatan untuk ngelakuin perjalanan ini bareng kalian ya. Cakep lah. Cakep beneran. Anginnya kenceng. Kenceng banget. Masih ada 2 jam lagi ke Kuta Mandalika teman-teman. 1 jam 50 menit. Aduh. Saya di sana ke ujung sana ya. Kok ada ngelihat ada. Oh, mungkin itu laut juga sih teman-teman ya. Mungkin mereka ini satu kesatuan gitu ya. Kayak saya nggak tahu apa ini. Ya seperti itulah. Saya ada laut, sini juga laut. Semoga suatu saat kita bisa kembali lagi ke sini ya. Semoga teman-teman juga bisa ngeliat pemandangan kayak gini. Yuk, segera direncanakan ya teman-teman ya. Mumpung habis ini kan libur panjang ya kan. Nah ini saat yang tepat untuk ke Lombok dan ngelihat pemandangan kayak gini. Cuman sayang di sini kotor. Wah ini lumpur. Aduh, lumpur. Alright. Naik lagi. Nih ya, airnya mengalir. Licin jalannya. Jalannya kayak gini, bro. Ini kalau pakai drone dari atas itu bagus sekali ya. Sayang sekali kita nggak punya drone. Tuh, bisa lihat laut di sana itu. Yes. Di sebelah sana pegunungan ya, perbukitan gitu. Wah, cakep teman-teman, cakep. Jalannya turun. Nice. Sampai ke sana teman-teman. Sama-sama ya. Wow. Coba lihat. Wah, keren. Keren teman-teman. Nggak kelihatan. Di tempat sebesar ini hanya kita. Keren. Tuh lihat. Amboy kerenyo. Sayangnya nggak kelihatan lah. Tuh. Tuh cakep ya. Permisi Pak. Naik ke atas teman-teman. Naik ke atas itu teman-teman. Wow. Naik ke atas itu ya. Nih. Saya sengaja turunin gigi kecil aja teman-teman, biar kita kuat naik ya. Nah, aduh, cakep sekali. Ini kayak dibelah gitu ya teman-teman ya, untuk kita bisa jalan di tengah-tengahnya gini. Oke. Untung kita masih dapat matahari ya teman-teman ya. Kayaknya kalau sudah gelap dikit aja ini sudah gelap banget ini. Gelap banget pasti. Semoga kita masih bisa dapat matahari sampai kita keluar dari perbukitan ini ya teman-teman ya. Wah, cakep bos.
Terus naik teman-teman. Wish, wish harus dilihat tuh. Oke. Wah. Kita dari sana ya, kelihatan ya. Sret gitu, sret. Cakep banget, cakep. Wow, di sana bro. Ada laut lagi di sana teman-teman. Tuh, ya. Dan kita masih harus naik ke atas sana itu. Turun, naik ke atas sana ya. Tuh, lautnya di situ. Waduh, keren sekali. Ada ayam. Tuh, naik ke atas. Oke. Kita tahan di 3 aja ya. Harusnya naik kok. Keren. Ini ada kebunnya orang kayaknya, ini kebun jagung semua. Dan sepertinya habis panen ya. Tuh, lihat di belakang itu, di kaca itu ya. Nice. Wow. Wah, nggak selesai nih teman-teman kalau kita ngelihat kanan kiri terus ini. Takutnya keburu gelap nanti. Ya. Banyak yang angon sapi di sini teman-teman. Jadi banyak kotoran sapinya di sini. Wow, lihat. Bagusnya tanamannya itu. Apa? Lambaiannya itu. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Banyak juga vintage point-nya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sebelah situ. Aduh, iya, gitu aja kok. Kita nggak boleh. Kayaknya ada rumah penduduk juga di daerah situ teman-teman. Wow, keren ya teman-teman ya. Tebingnya loh. Wow, cantik sekali teman-teman, cantik. Mungkin karena ini bukan jalan utama ya teman-teman ya, jadi jalanannya relatif sepi ini. Maksudnya nggak terlalu banyak trafficnya yang lewat sini loh. Jadi enak buat riding, santai-santai gitu ya. Nah, jalannya pun juga relatif bagus. Tuh kan, aman kok. Ini worth it sih teman-teman. Kalau harus di tour 1,5 jam, worth it lah. Pemandangannya kayak gini nih. Nice. Dan keasikan berkendara di gunung itu nggak sama teman-teman kayak di kota gitu, nggak sama. Beneran asik kalau di gunung itu. Naik turun giginya itu enak sekali. Asik ya. Nah, cakep bro, nggak ada obat bro. Di situ banyak sampan-sampan ya, yang dia mungkin nangkap ikan atau seperti apa gitu ya. Asik beneran. Ya cocok lah ini dibuat rest area.
Yuk kita jalan lagi teman-teman. Saya nggak tahu ada apa dengan desa ini teman-teman. Cuma dari tadi itu jalannya rusak sekali seperti ini ya teman-teman ya. Loh, dalam-dalam juga loh. Iya. Kayak habis dihantam badai ini. Tuh, aduh. Cuma desa ini aja. Yang lainnya baik-baik aja. Ini desa hancur jalannya. Waduh. Aman. Semoga. Oke. Sekarang udah jam 5 sore teman-teman. Matahari masih terang sih. Maksudnya langitnya masih terang, belum gelap. Ayo. Jalannya rusak sekali dan kotor teman-teman. Coba lihat. Tuh. Ini kenapa jadi kayak gini nih? Ini apa enggak dibersihin apa ya? Terus sampai ditumbuhin tumbuhan kayaknya sudah dibiarin lama kayak gitu. Tuh lihat. Kayak gini loh jalannya. Astaga. Waduh. Orang lokal aja sampai naik gini teman-teman. Ya kita ikutin lah. Oh mengerikan. Apa mereka enggak berniat untuk betulin jalannya sendiri ya? Dan kotor sekali teman-teman. Berbeda dengan beberapa ruas jalan yang sudah kita lewati tadi ya. Ini lihat rusak kayak gini. Tuh lihat. Yo. Berasa off-road dong. Mana ada kotoran sapi lagi. Aduh. Gimana nih jalannya kayak gini teman-teman? Saya kayak jalan di atas sungai yang sudah kering ini ya. Coba lihat. Aduh. Wow. Aduh. Ini gimana cara milihnya coba jalannya ini? Wait a minute, ini habis ada badai tak teman-teman? Ada yang bisa jelasin nggak? Ini anomali apa memang memang kayak gini jalannya ini? What? Oh man. Bisa rusak kayak gini. Ini SD3 Buwun Mas. Saya harus ingat-ingat namanya, Buwun Mas. Rusaknya minta ampun. Ada jalanan yang istilahnya itu udah jadi sungai teman-teman, udah jadi sungai kecil. Ini saya mendingan masih ada jembatannya. Tadi sudah jadi sungai kecil beneran. Wow. Perjalanannya panjang teman-teman, dan jalannya mostly rusak. Jadi ini dari tadi itu dari tadi McKaki Hills ya, itu disuruh jalan 15 kilo lagi, dan ini saya sudah tinggal 4,8 kilo. Dan ya kalau jalannya rusaknya parah teman-teman. Hati-hati aja ya teman-teman ya. Dan pastikan kalau teman-teman memang mau jalan, jangan sampai gelap teman-teman. Karena kalau sudah gelap itu sudah bingung. Di sini tidak ada penerangan sama sekali teman-teman. Lihat. Ada sih line listriknya ada, cuman penerangan PJU tidak ada teman-teman. Tuh kita masih harus naik lagi ke atas itu. Masih dapat ini ya. Tuh kayak gini nih. Aduh. Masalahnya pas turunan loh teman-teman. Pastikan motor prima ya teman-teman ya. Ban prima, rem prima teman-teman ya. Mesin juga prima teman-teman, dan hati-hati.
Di sini kalau nggak tahu digas aja teman-teman. Wah, bahaya banget. Wow. Tuh, naik-naikan kayak gini. Ini sih masih nggak masalah, ini masih bisa dijalanin itu. Tapi yang tadi tuh, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Tuh, kayak gini. Nih, dalam loh kayak gini. Ini kalau di jalur pedesaan masih enak, masih ada penerangan lah. Tapi kalau di hutan-hutan gitu, waduh, susah teman-teman. Nah, ini naik terus gitu ya. Nah, di sini suruh belok kanan. Empat kilo lagi disuruh belok kiri. Ini kita sudah belok kanan teman-teman. Tadi pelangnya ada tulisannya Mandalika. Tapi kalau ngelihat jalannya ini selama 5 kilo ke depan, ini jalannya juga berkelok ini teman-teman. Saya ngeres dulu teman-teman. Perutnya mulai lapar. Perjalanan masih ada 48 menit lagi ya. Sudah jalan berapa ini? 92 kilo teman-teman dari Mataram tadi ya, waktu kita isi bensin ya. Bensin sudah turun 1 ini. Matahari sudah mulai terbenam teman-teman. Nah, di sini nggak dingin teman-teman, hangat lah ya. Tadi di atas tuh dingin sekali, sejuk lah. Tuh lihat di situ, villa-villanya ya di tebing-tebing gitu ya. Nice. Amber Lombok Beach Resort. Tapi mereka kesini lewat mana ya teman-teman ya? Maksudnya pada bule-bule itu loh. Kesini lewat mana ya? Tuh, itu bule. Di depan kita tuh juga touring gitu teman-teman. Wow. Lampunya banyak. Nah, kita harus ikutin dia. Soalnya lampunya dia lebih banyak ya teman-teman ya. Tuh, dia bisa kasih tanda. Ting tung ting tung ting tung. Nice. Saya nggak tahu motornya dia apa. Kok lampu belakangnya mati ya? Wow. Tapi enak tuh riding sama dia ini. Oh ya, update aja teman-teman. Sekarang mata saya udah nggak sakit lagi ya kena sinar dari depan itu. Jadi setelah saya pulang dari Sulawesi itu, saya itu kan cek mata gitu ya kan. Lah ternyata mata saya ada silindernya teman-teman. Selama ini saya itu nggak pernah pasang silinder. Nah ini sekarang kacamata saya langsung dikasih yang silinder. Jadi silinder saya cuma setengah gitu. Nah sekarang kalau ngelihat cahaya nggak silau lagi teman-teman. Ya tetap silau, cuma nggak separah sampai putih semua, nggak kelihatan apa-apa gitu teman-teman. Sekarang oke lah masih anu. Jadi kena cahaya gini langsung gini adem aja mata saya. Kayak saya pakai kacamata hitam gitu loh. Gitu sih. Teman kita di depan itu ngacir teman-teman. Iya. Masalahnya dia nggak ada lampu belakangnya gitu loh. Saya nggak tahu dia ngerem apa enggak gitu kan, saya nggak tahu ya. Lampu depannya banyak tapi lampu belakangnya nggak ada. Bahaya sih. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita ikut aja ya. Lampu-lampunya di atas tuh ya, bagus ya. Permisi Pak, tolong tanya dari mana ke mana Pak? Dari Malang sebenarnya nih. Saya dari Surabaya. Mau ke mana Pak? Kerja di sini sekarang. Oh kerja di sini sekarang. I see. Maksudnya? Saya mau ke Mandalika Pak. Ya touring-touring aja. Langsung Mandalika nih. Kenapa? Langsung Mandalika. Langsung Mandalika. Jadi dari tadi saya turun Mataram, langsung ke Mandalika sekarang. Mantap. Mantap. Itu gimana? Saya
Belum tahu sih saya di Mandalika mau stay di mana. Di Kuta, Hah? saya juga kerja di resort juga sih sebenarnya. Oh, di resort juga. I see. Resortnya namanya apa, Pak? Kalau di Mataram itu, di Mataram di Kuta, resortnya namanya ini Origin. Origin. Nah, Oh, oke kalau oke. tadi itu di Ember. Iya ya, Ember tadi saya lihat ada Ember. Nah, saya Oh. kerja di 2 properti itu. Oh, I see. Tapi ini langsung menuju ke Kuta Mandalika. Ini nanti Ah. saya kosnya di sini. Oh, kosnya di sini. Ini bosan cari makan aja sini. Cari makan ya. Kosnya di daerah sini atau memang gimana? Sini memang. Daerah sini ya. Tapi nanti kerjanya di Ember atau di Dua-duanya. Origin. Jadi TikTokan gitu ya. Oke. Kalau dari sini ke Kuta masih berapa lama lagi? Sini Kuta normalnya kan cuma setengah jam, kan karena kondisinya jalannya ini lagi banyak yang apa namanya, Lubang, basah gitu ya. kemungkinan 45 menitan lah. I see. Ya, tapi jalannya aman lah ya. Aman ya. Jalan mungkin ya kayak tadi banjir-banjir kecil-kecil gitu. Banjir kecil lah ya. Ya pelan-pelan aja lah. Ini kayaknya ngerti banget itu apa namanya daerah sini platnya padahal N platnya. Anak Malang ternyata. Tuh, saya baru 4 bulan di sini. 4 bulan di sini, betah di sini. Alhamdulillah ya. Sendirian aja nih. Sendirian aja, solo touring. Ngeri. Kayak gini tapi nggak pernah bareng-bareng sih. Fiction ya nih ya Pak ya? Tahun berapa ini Pak? 2013. Wih, yang advance ya? Lightning apa yang advance? Jujur saya nggak tahu. Nggak tahu ya? Karena belinya dulu second kan saya. Oh iya. Kalau buat touring udah siap charger kalau saya. Iya, saya juga ada charger di sini. Ini ada charger. Oh, tadi saya kira nyambung ke ini aja tuh. Apa itu? Nggak tahu itu kabelnya nyambung kemana? Oh ini kabel ini? Iya. Kabel ke power bank sih. Cuman soalnya gini Pak, soalnya ini saya cabut karena entah kenapa ini jadi susah dinyalain. Mungkin memang sudah low bed lah ya, istilahnya harus diganti ya. Ya daripada kenapa-kenapa kan saya kan touring saya lepas dulu. Ya ini terpaksa ke power bank dulu. Oke. Thank you Pak, jalan dulu ya. Hati-hati. Sampai ketemu, sukses terus ya, sehat-sehat ya. Siap. Kabar aja besok kalau mau kemana-mana. Oke, siap. Thank you ya. Mari. Anak Malang kerja di mana? Kerja di Lombok teman-teman. Kok ya kebetulan kita sejalan. Pantesan aja dia paham banget ini jalanan di sini. Ternyata dia sudah di sini agak lama. Nice. Orangnya menyenangkan, nice juga orangnya. Aduh, nah kan kayak gini kan nggak kelihatan teman-teman, nggak kelihatan. Harusnya cuma setengah jam sih sampai Mandalika katanya ya. Cuman karena kondisi jalannya basah, jadi mungkin sekitar 45 menit lah. It's okay. Tapi terus terang asik sih teman-teman. Kalau jalan malam gini ya, rasanya tenang banget. Kayak semuanya itu ada di belakang kita gitu loh. Nggak ada yang pasti di depan teman-teman. Tapi yang pasti kita harus percaya diri ya. Nah, pohon tumbang. Percaya diri, maju terus gitu ya. Positive thinking aja. Nah, di sini untung aja banyak PJU-nya teman-teman. Jadi nggak terlalu gelap-gelap banget lah ya. Oke, ini jalan turunan. Tuh lihat. Teman-teman bisa lihat nggak? Karena saya nggak bisa lihat beneran teman-teman. Pitch black beneran. Mini golf now open. Serius, mini golf. Tapi gelap banget. Ini turun ke bawah. Sama-sama ya teman-teman ya. Oke. Ke kanan. Ya, tuh. Skylancing Hill. Oke, naik. Let's go. Di sini udaranya sejuk sekali teman-teman. Ya, kanan kiri kita ada di tebing-tebing. Tuh di atas juga kayaknya Skylancing. Wah, cakepnya. Codium.
Cakep sih. Sekarang udah jam 6:07 atau jam 7 malam di sini ya. Harusnya kita udah sampai teman-teman, tapi karena kita berhenti tadi ya akhirnya kita telat. Kita lebih pelan setengah jam ya, biras. Kuta Mandalika lurus teman-teman. Pantai Lensing 1 ke arah kanan. Itu ya, masuk sini ya. Apa ini? Lintang Tanpa Walk Art Shop. Nggak lama kok, ini sudah tinggal berapa? Berapa? 18 astaga. Saya ngelihat di map, nggak ngelihat di depan ini pohon tumbang. Wih, pohon tumbang bro. Pohonnya sih nggak masalah teman-teman, kabelnya loh, ini loh kabelnya nih loh. Wih, serem bro. Kalau kabelnya melintang itu kan, dia kan robohnya gini ya. Ada kemungkinan kabelnya juga ikutan melintang ya teman-teman ya. Waduh, serem. Rambu-rambu kayak gini kurang teman-teman. Kalau rambu memang lebih banyak di Sulawesi daripada di sini. Sulawesi hampir setiap belokan tuh pasti ada rambu-rambunya. Di sini marka jalan aja sudah hilang. Jadi tidak kelihatan. Tuh kan. Mana ini? Oke, belok kanan. War on drugs. Wow. Airnya tinggi bro. Aye. Sendirian aja nih kita. Pasir. Belok kiri, pasir lagi. Pelan-pelan, pasirnya tebel. Ayo, pelan-pelan, batunya gede. Pohon tumbang lagi teman-teman. Dan ini kayaknya barusan ya. Barusan beberapa hari sih. Ini sudah dipotong nih. Tapi ya dibiarin tengah jalan. Saya nggak ketok loh. Ya ampun. Loh lihat. Ini kabelnya nih sampai menjuntai ke bawah loh. Ya kan lagi naik ya teman-teman ya. Tiba-tiba naik. Tuh langsung ada pohon. Pohon tumbang, pasir. Aduh. Alright. Wih, keren. Ya. Bagus loh. Nah dari sini sudah kelihatan ya lampu-lampunya ya. Bagusnya. Lihat teman-teman. Bagus ya. Wow. Apakah itu yang dinamakan? Iya betul, itu Kuta Mandalika teman-teman. Cuma tinggal 3,7 km lagi teman-teman. Ya, 10 menit sampai di Kuta Mandalika. Let's go. Ke bawah ya kita ya. Wah. Sudah mulai banyak lampu di sini teman-teman. Apa nih? Olea Villa and Resort. Saya kurang tahu, ada ya langsung penerbangan yang turunnya di Mandalika sini ya teman-teman ya. Kayaknya ada ya. Kalau nggak ada kan nggak mungkin ya. Itu pembalap-pembalap masa disuruh balapan di sini menuju dari Mataram ke sini. Waduh, hujan lagi bro. Wow. Hujan ini gimana ini? Kelihatan ya, udah mulai hujan lagi nih. Ya. Ya nggak apa-apa lah, biar nanti kita tidurnya lebih enak ya. Pasir. Pasirnya kayak gini nih, gimana ini? Aduh. Ya susah ya. Ini Mandalika loh, tempatnya
tempatnya MotoGP loh. Masa jalannya Milo kayak gini? Aduh. Aduh, kayaknya banyak pohon tumbang ini teman-teman. Anginnya terlalu kenceng mungkin ya. Hei. Oke, aman. Alright. Kayaknya kita sudah ada di Kuta Mandalika ya teman-teman. Cuman memang kita belum ke downtown-nya aja. Udah mulai banyak resort dan udah terus ini hujannya. Oke. Saya kayaknya harus cari penginapan dulu deh teman-teman. Mending kita berhenti di Indomaret aja ya. Kita cari penginapan ya. Ada. Mana ini? Di sini bagus. Ini kalau pagi itu pasti bagus sekali teman-teman ya. Ya udahlah, nanti besok pagi kita cek lah ya. Oke teman-teman, kita sudah dapat penginapan dan kita akan wrap aja ya perjalanan kita hari ini. Untuk perjalanan sendiri saya hari ini itu dari Mataram menuju ke Kuta Mandalika ya teman-teman ya. Pengeluaran saya hari ini itu tadi pagi kita makan ya, kita makan habis berapa? 35.000. Kemudian kita beli bensin 50.000. Jadi ya kayaknya itu aja deh. Saya enggak jajan, enggak apa gitu, enggak. Jadi total pengeluaran cuman 85.000 aja teman-teman malam hari ini. Wow, enggak mahal lah ya. Oke, ini sekarang masih ya tinggal sedikit lagi. Oke, buat teman-teman yang barusan nemuin channel saya gitu ya kan. Halo, saya Yeri. Jadi semoga teman-teman betah di sini ya. Kalau misalnya teman-teman suka konten motoran, touring, atau pada umumnya ya, boleh dibantu untuk subscribe ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang lama, ya seperti biasanya boleh tinggalkan like atau komentar di bawah. Dan nanti akan saya baca satu-satu dan akan saya balas satu-satu. Gitu aja sih teman-teman. Malam ini sudah dingin sekali. Jadi kita mau istirahat aja ya. Besok kita akan lanjut lagi. Gitu teman-teman. Oke, sampai ketemu besok ya teman-teman ya. Yuk. Bye-bye. Wow. Mungkin ini seperti kayak mini Legian gitu ya. Atau mini Kuto mungkin. Kalau dibilang rame, masih rame Legian sih memang. Kita belok ke kiri teman-teman. Rame juga ya. Wow. Kondisinya seperti ini teman-teman. Tuh. Wow. Banyak juga bule-bulenya di sini. Malah menurut saya ini lebih hidup daripada di Kuta Legian malahan. Nice ya. Mereka pakai jas hujan sih memang. Tapi ini lebih rame daripada Kuta Legian. Mungkin di sini tidak terlalu mahal mungkin ya. Curview Sima Hotel. Di sini juga ada Rip Curl. Starbucksnya sepi. Roxy, Quicksilver, Tribe. Pulau. Ya kayak gini sih teman-teman. Saya pertama kali jalan, ada buggy. Jalan sama-sama ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga bisa ngerasain malam di Kuta Mandalika seperti apa sih. Gitu. Ya memang nggak salah sih namanya Kuta. Memang udah kayak Kuta memang ini. Turn right mesti di depan kan. Ada Volcom, Billabong. Wah, boleh tuh coba cari. Di mana? Sini ya. Banjir di sana teman-teman. Jadi kita harus putar balik nih.
Ini mana ini? Japanese Villa. Kak, bisa. Hati-hati. Iya lo, nggak kelihatan lo. Iya. Saya takut sampai. Ngeri juga. Kita mau beli pop mie, nggak ada sumbangan ini. Mau beli pop mie? Ya, ntar kita mau belanja. Ini ada uang. Oh, ada uang. Ada. Ya udah. Iya, makasih ya. Ini villanya banyak sekali. Permisi ya. Ya. Villanya banyak sekali ternyata di sini. Ih. Wih. Teman-teman lihat ini kan? Sama-sama ya kita ya. Dalam loh ini teman-teman. Ini saya nggak bisa ngeliat. Aduh, mana selokan? Aduh, mana selokan, mana jalan? Aduh. Ya. Kok bisa ada hotel nyempil kayak gini ya teman-teman ya? Apa saya yang salah jalan? Atau gimana? Turn left. Hujannya tambah deras nih.